salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Edo Tora Ginting SPD, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, Angkatan 56, kelompok 4, pengampu materi, Ibu Yan Nur Mahliah, SST MKes. Pada hari ini saya akan membawakan agenda 2, nilai-nilai dasar CPNS, yaitu akuntabilitas. Sebelum kita memulainya, mari kita lihat apa itu akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas terdiri dari yang pertama itu konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks dan menjadi PNS yang akuntabel. Nah, akuntabilitas itu sering disamakan dengan responsibilitas. Jadi, untuk memperjelasnya, akuntabilitas itu adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Jadi, akuntabilitas itu adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu dalam terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yang dimaksud adalah yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran menghindari serta mencegah keterlibatan politik praktis. Yang ketiga, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Aspek-aspek dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau relationship. Yang kedua, akuntabilitas berorientasikan pada hasil atau result oriented. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau reporting. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Jadi, akuntabilitas itu sangatlah penting. Maka mari kita lihat apa sih pentingnya akuntabilitas. Jadi yang pertama, itu adalah salah satu prinsip dasar bagi organisasi, yaitu memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Yang kedua, membentuk sikap dan perilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan integritas. Fungsi dari akuntabilitas yaitu yang pertama, peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol demokrasi. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, itu adalah peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, di dalam akuntabilitas terdapat beberapa tingkatan, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian ada akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, itu ada akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja institusi biasanya dilakukan atas dasar kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, hasil dari pelaporan kinerja yang telah dicapai. Kemudian, akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Nah, yang kedua kita masuk ke dalam mekanisme akuntabilitas. Jadi, setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Contoh mekanisme akuntabilitas organisasi yaitu seperti sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem pengawasan. Akuntabilitas terdiri dari beberapa dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Yang kedua, akuntabilitas proses, yaitu prosedur yang digunakan. Yang ketiga, akuntabilitas program, tercapainya program dan alternatifnya. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan, yaitu pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil. Nah, mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia yaitu berupa alat akuntabilitas. Yang pertama itu perencanaan strategis, dapat berupa rencana jangka panjang, menengah, rencana jangka pendek, dan lain-lain. Yang kedua itu kontrak kerja, yaitu kesepakatan antara pegawai dengan atasan. Kemudian ada laporan kinerja. Laporannya dapat berisi rincian dari perencanaan dan juga perjanjian kerja. Untuk menjadi seorang ASN yang akuntabel, maka kita perlu menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Jadi syarat-syarat untuk terciptanya lingkungan kerja yang akuntabel yaitu pertama, kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Nah, bagaimana menciptakan framework akuntabilitas ataupun lingkungan kerja yang akuntabilitas? Yaitu yang pertama, mari bersama-sama menentukan tujuan dan tanggung jawab, kemudian membuat perencanaan, kemudian implementasikan dan monitoring. Setelah itu buat laporan lengkap, kemudian dievaluasi atau untuk diambilkan atau diberikan masukan kembali. Nah, yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama itu
ada transparansi dan akses informasi. Nah, ini merupakan perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018. Yang kedua, itu praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup, yaitu penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada praktek kecurangan yang diartikan sebagai pelanggaran hukum dan adanya unsur kesengajaan. Yang ketiga itu ada penggunaan sumber daya milik negara, yaitu setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan prosedur, dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, serta pemeliharaan fasilitas secara benar. Nah, berikutnya ada penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah, yaitu pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah dilaksanakan. Berikutnya, ada konflik kepentingan, yaitu situasi yang timbul di mana tugas publik Anda dan kepentingan pribadi bertentangan. 4. PNS akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, ASN sebagai profesi memiliki beberapa landasan prinsip. Yang pertama yaitu nilai dasar. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen. Yang keempat, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang kelima, kompetensi. 6. Kualifikasi akademik. Yang ketujuh, jaminan perlindungan hukum. Dan 8. Profesionalitas jabatan. Nah, amanah untuk menjadi PNS yaitu 1. Bebas dari konflik kepentingan. 2. Berlaku adil. 3. Bersikap netral. 4. Konsisten. Nah, sebagai PNS yang akuntabel, maka kita harus mampu mengambil keputusan yang akuntabel, yaitu mampu mengutamakan kepentingan umum. Caranya, yang pertama, memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang, tidak bias. Yang kedua, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip selama proses. Yang ketiga, akuntabel dan transparan. 4. Melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien. Yang 5. Berperilaku sesuai standar sektor publik, kode sektor publik, etika sesuai dengan organisasinya. Dan yang keenam, mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Nah, jadi di unit kerja nantinya ada beberapa contoh implementasi dari nilai-nilai dasar akuntabilitas yang dapat dilaksanakan. Pertama itu hadir tepat waktu ke sekolah sebelum bel berbunyi atau 15 menit sebelum bel berbunyi, yaitu pada 7.30, dan langsung mengisi absen di ruangan guru. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan perangkat-perangkat pembelajaran lainnya. Yang ketiga, mentaati peraturan di sekolah serta aturan seperti aturan pakaian dinas pada hari Senin dan Selasa, pakaian putih hitam pada hari Rabu dan Kamis, pakaian batik pada hari Jumat, dan pakaian olahraga pada hari Sabtu. Yang keempat, memberikan materi dan pembelajaran kepada siswa sesuai dengan kondisi pandemi saat ini, yaitu dapat berupa luring ataupun daring. Kemudian yang kelima itu membuat laporan kegiatan pembelajaran, kemudian menyerahkannya kepada kepala sekolah. Yang keenam, mengerjakan tugas-tugas administrasi guru, dapat seperti membuat daftar nilai siswa dan juga membuat rapor siswa.